Ngayogyakarta Hadiningrat dinamai dengan makna dan harapan agar menjadi tempat utama yang akan menjadi suri teladan bagi keindahan dan keluhuran dunia. Yogyakarta mulai dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I segera setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Kawasan inti kota Yogyakarta yang bersejarah sebagai wilayah sumber filosofi meliputi wilayah seluas 1.264 hektar. Adapun batas-batasnya sebagai berikut. Untuk batas utara, Jalan Profesor Dr. Sarjito dan Jalan Walter Mongonsidi. Batas timur, tepi timur Kalicodi. Sedangkan batas selatan, Jalan Lingkar Selatan Kota Yogyakarta, dan batas barat, tepi barat Kaliwinongo. Kawasan ini terdiri atas zona inti, seluas 607 hektar, dan zona penyangga seluas 657 hektar. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono I merancang dan menata Keraton Yogyakarta seturut sumbu filosofis yang terbentang antara Panggung Krapyak di selatan dan Tugu di utara dengan konsep Sangkan Paraning Dumadi. Pertumbuhan fisik dan spiritual manusia dari benih hingga menjadi insan yang mulia dan sempurna atau Sangkaning Dumadi tergambarkan dalam alur perjalanan yang berawal dari Panggung Krapyak dari selatan dan berakhir di pusat istana. Filosofi Sangkaning Dumadi diawali dari Panggung Krapyak, terletak di hutan perburuan berpagar keliling melambangkan keberadaan diri dari alam asli yang tertiup sebelum terwujud nyata menjadi manusia. Di utara Panggung Krapyak terletak Kampung Mijen, menunjukkan kehidupan berasal dari wiji atau benih. Jalan dari Panggung Krapyak menuju ke keraton diapit oleh pohon asem dan tanjung yang mengisyaratkan masa anak-anak atau enom, dilambangkan dengan pucuk daun asem atau sinom. Pohon asem yang bermakna nyeng semake atau memikat, serta pohon tanjung melambangkan masa kanak-kanak yang selalu disanjung. Melintasi Pelengkung Gading atau Nirboyo yang berarti harapan tidak ada mara bahaya dalam perjalanan menuju ke kedewasaan. Di seputaran alun-alun selatan ditanami pohon kueni yang bermakna wani atau berani, serta pohon pakel yang namanya mengisyaratkan akil balik. Di sisi utara terdapat Siti Hinggil Kidul. Dengan pohon yang ditanam adalah pelem cemporo berbunga putih dan pohon soka yang berbunga merah, menggambarkan pencampuran benih laki-laki dilambangkan warna putih dan benih perempuan dilambangkan warna merah. Di utara Siti Hinggil terdapat halaman Kemandungan Kidul yang menggambarkan benih dalam kandungan, dengan vegetasi pohon mangga atau pelem bermakna gelem atau kemauan bersama, dan pohon jambu dersono bermakna kadersan siing sasomo atau saling mengasihi. Dan terdapat juga pohon kepel yang bermakna kempel atau mengumpul. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju ke Siti Hinggil Selatan. Bayi yang lahir pada saat ini seterusnya dilambangkan akan melalui regol Gadung Melati, warnanya hijau dan putih, melambangkan bayi yang masih suci dan tenteram. Halaman Kemagangan dari kata magang berarti bersiap
sebagai calon manusia yang akan hidup di dunia dengan segala dinamika dan persoalan hidupnya. Regol Kemagangan adalah gerbang yang menjadi penghubung antara halaman Kedaton dengan halaman Kemagangan. Di balik Regol Kemagangan, sampailah kita ke halaman Kedaton yang dikelilingi dengan pohon sawo kecil. Di sini, sang remaja digambarkan telah mencapai kedewasaan dan kematangan, sehingga sempurna sebagaimana seorang raja yang dimuliakan dengan cahaya kemasan atau kencono dan keindahan dilambangkan dengan sawo kecil, berarti sarwa becik atau serba indah. Tahapan ini merupakan sebuah persiapan manusia untuk dapat menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin. Orientasi perjalanan hidup manusia menuju keridhaan Sang Khalik yang menciptanya atau Paraning Dumadi tergambarkan dalam perjalanan manusia yang berawal dari Tugu Golonggili di utara menuju ke pusat istana. Perjalanan menuju Keraton Yogyakarta diawali dari arah utara selayaknya filosofi seorang kaulo yang menghadap rajanya. Diawali dari tugu yang semula berbentuk golonggili atau bola dan silinder yang melambangkan kemanunggalan dan kebulatan tekad seorang hamba yang akan menempuh perjalanannya. Perjalanan ini melambangkan upaya pencapaian kesempurnaan seorang kaulo menuju ke gustinya. Diawali dari Jalan Margo Utomo di utara yang berarti jalan menuju keutamaan. Dilanjutkan menuju Jalan Malioboro bermakna bersulung. Ajaran para wali menempuh perjalanan. Malioboro ini berasal dari kata Malia yang berarti jadilah wali. Bara yang berasal dari kata ngumbara atau mengembara. Kepatihan terletak di tepi Jalan Malioboro. Kepatihan menjadi simbol dari godaan akan jabatan dan kekuasaan dalam siklus hidup manusia untuk mencapai kesempurnaan dan kemuliaan. Pasar Pringharjo bermakna simbolis seperti kekayaan, harta, dan wanita. Manusia harus mampu mengalahkan godaan duniawi tersebut agar layak memasuki kehidupan abadi. Dan berujung di Jalan Margomulyo di selatan yang melambangkan kemuliaan yang akan dicapai jika kita menghayati perjalanan dengan paripurna. Sepanjang jalan ditanam pohon asem yang bermakna semsem atau menarik, dan pohon gayam yang bermakna ayom atau teduh. Jajaran Gapura Gladak, Panguraan Jawi, dan Panguraan Mlebet menyambut kedatangan mereka yang sowan ke keraton yang menggambarkan tantangan yang akan dihadapi yang akan mencapai akhir perjalanan. Di seputar alun-alun terdapat 64 pohon beringin yang mengisyaratkan usia Nabi Muhammad sebagai manusia sempurna. Di tengah alun-alun terdapat sepasang pohon beringin yang menggambarkan kesempurnaan kawulo ketika berjumpa dengan gustinya. Beringin di arah barat atau arah kiblat bernama Kiai Dewandaru yang berarti cahaya keilahian, sedangkan yang di timur bernama Kiai Janandaru yang berarti cahaya kemanusiaan, yang keduanya bertemu di hamparan alun-alun. Secara filosofis, keraton menggambarkan kesempurnaan seorang insan secara jasadiah dan rohaniah.